Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mendengarkan surat Idul Adha. Dipersiapkanlah oleh supaya kita diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
dan juara hasil di satu besar para semua datang keseluruhan semua. Kami bosan berapa diisi dengan adanya pena kosong sembilan dulu. Dari generasi lapangan lebih di Baradong dan beras masuk kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan untuk melaksanakan salat Id. Artinya kita mengajar uti berdiri masa binato antak adam kita nasilat kami unatin pesununa usulli sunnata Idul Adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala usulli sunnata Idul Adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niatna sengaja aku salat sunat Idul Adha berrakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha berrakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama kita membaca takbir sabahat 7 kali. Di rakaat pertama kita membaca takbir sabahat 7 kali. Bentuk bacaan di antara naik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tolong disambung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya di rakaat napabaran kita membaca takbir 5 kali. Bentuk bacaannya di antara takbir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jariyah, as-salatu jariyah, as-salatu jariyah, ya ibadallah rahimahullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dimohon para jemaah yang mempunyai HP di nonaktifkan. Sekali naik yang mempunyai HP tolong dimatikan, dan setelah sholat narawat kotak infak dijalankan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم صل وسلم وزد وعلم وعلم وتفكر وبارك بجلالك وكمالك على غير العباد أشرف الكفار أسعد العرب والأجل وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبو القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نجح يا ربي شرفا ونورا وحلما وحلما وإلا ومجدا ومحابة ورفعة وجرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين آمين 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 يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجهرنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abada وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى
في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan kita, kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Adha 1441 Hijriah. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan, kita aturkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya, semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam mimbar, khatib tidak pernah bosan-bosannya menghimbau, mengarahkan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang Allah, agar kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak bisa kita balas budi baiknya. Kita tumbang 9 bulan, 10 hari, bukan kamarnya, bukan pula rumahnya, akan tetapi kita menumpang di rahimnya, kita menumpang di perutnya, meregang nyawa yang melahirkan kita ke dunia ini. Di pagi ini, bahkan tadi malam, wajahnya terbayang di hati kita, wajahnya terbayang di pelopak mata kita. Mungkin sebahagian dari kita, sebahagian dari saudara-saudari kita pulang dari solat ini, kembali ke rumahnya masing-masing, masih dapat mencium tangannya, masih dapat memeluk tubuhnya erat. Tetapi hadirin sekalian, ada sebagian di antara kita pulang ke rumahnya, jangankan untuk memeluk tubuhnya, menatap wajahnya saja pun ia tidak bisa. Tetapi hadirin sekalian, apa yang bisa kita sampaikan jikalau hal tersebut terjadi kepada kita? Kalau masih kita sanggup membaca Al-Fatihah, kirimkanlah. Tetapi kalau masih kita sanggup melantunkan doa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, lantunkanlah. Itulah yang akan menjadi tetesan embun di gurun pasir yang panas yang disampaikan malaikat kepadanya. Tak dapat membalasnya, setidaknya kita bersedekah pahala kepadanya. Seorang sahabat
yang begitu cinta kepada orang tuanya pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat." Wahai Rasulullah, ummi matat. Ibuku telah meninggal dunia. Ibuku telah wafat. Ibuku telah mati. Apa atasaddaqu anha? Apakah ketika aku bersedekah pahalanya akan sampai kepadanya? Apakah ketika aku berbuat kebaikan pahalanya akan sampai kepadanya? Secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Sa'ad, "Fasaddaq." Bersedekahlah wahai Sa'ad. Sesungguhnya apabila engkau bersedekah pahalanya akan sampai kepadanya. Kita mendapatkan pahala, orang tua kita mendapatkan aliran pahalanya. Lalu kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau menyuruh aku untuk bersedekah. Lantas, ayyu sadaqatu afdal? Bagaimana sedekah yang paling afdal? Bagaimana sedekah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saqyul ma," memberikan air minum. Jazirah Arab yang tandus, gurun pasir panas terik kerontang. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Buatlah sumur bor, berikanlah mereka air minum, sediakan air minum. Tetapi di negeri kita Indonesia ini, lempar kayu jadi tanaman, airnya melimpah sumur. Tetapi mengapa anak yatim di sini masih banyak yang belum makan? Maka dari itu berilah mereka makan. Banyak anak miskin yang tidak bisa bersekolah, bayarkanlah. Dan ada masjid yang butuh bangunan, maka sambungkanlah. Dengan niat, dengan harapan, semoga ayah ibu kita mendapat pahala akibat daripada perbuatan kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang sedang beriktikaf. Hari ini kita berkumpul di masjid ini. Hari ini kita berzikir kepada Allah. Hari ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah yang dapat menguatkan hati kita. Itu sajalah yang dapat menguatkan jiwa kita. Sesungguhnya di balik tubuh kita yang merasa gagah, di balik tubuh kita yang kuat ini sebenarnya rapuh dan sedih. Apa yang bisa mengusir kesedihan kita ketika kita gelisah, ketika kita risau, sedih? Maka agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan kalimat Allahu Akbar. Melepaskan kalimat tanggal 11 Zulhijjah, Allahu Akbar. Tanggal 12, Allahu Akbar. Tanggal 13 Yaumut Tasyrik, Allahu Akbar. Ketika kita ada galau, pusir dengan Allahu Akbar. Ketika kita ada risau, halau dengan Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha. Sekarang ini kita masih bisa mendoakan ayah bunda kita. Tetapi coba kita pikirkan di masa yang akan datang, apakah anak-anak kita, apakah cucu-cucu kita bisa mendoakan kita? Apakah ada anak-anak kita yang nanti datang berani ke masjid mengatakan, "Ini kurban saya, ini kurban istri saya, ini kurban anak saya." Dan di akhir kalimat dia mengatakan, "Ini kurban almarhum dan almarhumah ayah dan ibu saya." Inilah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ia bersama ayahnya. Ayahnya bukanlah seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan ayahnya seorang yang amat luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala saja, melainkan ayah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pembuat berhala. Ketika Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa kata ayahnya kepadanya? La illam tantai, jika engkau tidak terus berhenti mengajakku, jika engkau tidak terus berhenti mendakwahku, la arjumannak, akan kulempar engkau wahai Ibrahim dengan batu. Wajurni
malia, akan kutinggalkan engkau wahai Ibrahim dalam waktu yang lama. Pergilah engkau wahai Ibrahim. Dengan kasarnya ayahnya, apakah Nabi Ibrahim AS mencaci sumpah kepada ayahnya? Apakah Nabi Ibrahim AS melawan kepada ayahnya? Tetapi hadirin, dengan kelembutan hatinya, Ibrahim AS menjawab, Sa'astaghfiru laka Rabbi, Sa'astaghfiru laka Rabbi, Sa'astaghfiru laka Rabbi. Aku akan terus memohon ampun kepadamu, wahai ayahku. Aku akan terus meminta ampunan untukmu, wahai ayahku. Apa balasan Allah untuk Ibrahim? Itulah balasan Allah. Allah tak pernah membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, tetapi sifatnya Allah ahsin kama ahsanta. Apa balasan Allah kepada baginda Nabi Ibrahim AS? Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Ibrahim dua orang putranya besar dan terkenal dalam sejarah. Dua anaknya, yakni Ismail dan Ishak, menjadi seorang nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang sedang berbahagia. Dalam suasana gembira saat ini, kita masih dapat merayakan Hari Raya Idul Adha, berkumpul di masjid ini, melantunkan takbir Allahu Akbar, melafazkan tahmid Alhamdulillah, dan membacakan tahlil La ilaha illallah sebagai ungkapan rasa cinta kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita, serta terima kasih kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan asmanya, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari raya haji, ataupun yang biasa kita sebut dengan hari raya kurban, yang penuh dengan keistimewaan. Karena pada hari ini seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya Idul Adha. Tetapi hadirin hadirat sekalian, tahun ini hari raya Idul Adha tahun ini 1441 Hijriah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji telah berkumpul di Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi karena tahun ini disebabkan oleh pandemi virus corona, sehingga seluruh jajaran umat muslim merayakan Idul Adha di negeri kampungnya masing-masing. Hari ini kita kembali mengenang sejarah kurban yang diawali oleh dua seorang nabi, dua seorang hamba yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ibrahim AS beserta putranya tercinta Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya tercinta, putranya yang bertahun-tahun ia idamkan. Tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mengidamkan, yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya, dan bagaimana tingkat kecintaannya kepada putra tunggalnya, anak kandung sibiran tulang cahaya matanya, pelepas rindunya, tiba-tiba harus dijadikan sebagai kurban, merenggut nyawa anaknya sendiri dengan tangannya. Tetapi semua itu Ibrahim lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dibanding segalanya, jauh lebih besar daripada anak-anaknya, jauh lebih besar daripada istrinya, jauh lebih besar daripada harta benda dan materi keduniaan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail AS sudah sampai umur, qala, berkata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni an azbauka fanzur madza tara. Ya bunayya, kata-kata ya bunayya berbeda dengan kata-kata ya ibni, wahai anakku. Ya ibni, wahai anak kesayanganku.
Tetapi kalau sudah menggunakan kata-kata ya bunayya, wahai anakku yang paling ku sayang, wahai anakku yang paling ku cintai, wahai anakku yang paling ku harapkan. Inni ara fil manam, sesungguhnya ketika aku bermimpi, anni an azbahuka, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku memotong lehermu, bahwasanya aku menyembelihmu. Wahai anakku, fandur mada tara, lalu bagaimana pendapatmu? Dengan kesabarannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatannya kepada ayahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, kata-kata yang berbeda dengan ya bunayya, kata-kata yang ya abi, kata-kata yang berbeda dengan ya buya. Ya buya, dia mengatakan wahai ayahku yang paling kuhormati. Ya abi, wahai ayahku yang paling kusayangi. Tetapi ya abati, ini merupakan kumpulan daripada keduanya. Wahai ayahku yang paling kucintai, wahai ayahku yang paling kuhormati, if'al ma tu'mar, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatiku di golongan orang-orang yang sabar. Dalam suasana yang mengharukan itu, detik-detik yang amat menegangkan, saat Ismail alaihi salatu wassalam telah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan. Pada saat dia membuka matanya, ketika proses penyembelihan tersebut, ada beberapa halang-halangan yang mencoba untuk menghalang-halangi seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah iblis yang terus menggoda agar mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi Ismail melihat iblis tersebut sedang menggoda, mengambil batu kerikil kemudian melemparnya. Maka peristiwa inilah yang menyebabkan kita untuk melaksanakan melontar jumrah pada hari 10 Zulhijjah, Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Seorang Nabi Ismail yang begitu cinta kepada ayahnya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah, telapak kakinya yang pertama kali, inilah yang sampai saat ini kita sebut dengan Maqam Ibrahim. Datanglah seorang anak Ismail yang berumur 4 ataupun 5 tahun membawa batu untuk menolong ayahnya. Yang sampai sekarang batu itu kita sebut dengan Hijr Ismail. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha, inilah dasar sejarah disyariatkannya berkurban. Ketika itu, ketika proses penyembelihan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya dengan mengganti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, putra Nabi Ibrahim, dengan seekor kibas. Kemudian maka saat itu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, bukan sekali seumur hidup, bukan sekali seumur hidup, tetapi sekali setahun apabila kita sudah mendapat titel sanggup, apabila kita sudah mendapat titel mampu. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang sedang beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin penting yang perlu kita bahas dalam sejarah Idul Adha ini. Yang pertama ialah pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, pesan keagungan, pesan kemuliaan, bukan hanya sekedar berkurban, tetapi mementingkan pentingnya pendidikan anak-anak di masa depan. Patah tumbuh hilang berganti, daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Mana penerusnya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kata orang Melayu, kalau hendak membentuk bulu, kalau kita hendak membentuk bambu, biarkanlah dari rebung, dia akan bentuk dan melengkung.
dia akan menjadi jambangan di tengah-tengah taman. Tetapi kalau ia sudah menjadi bambu keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak pecah, kalau ia tidak patah, maka kepala kita yang menjadi orang tua yang akan pecah. Apabila kita berhasil mendidiknya, apabila kita tidak berhasil membimbingnya, ia akan mendoakan kita. Ketika nanti ia telah sukses, ia tidak hanya mementingkan rumahnya, ia tidak hanya mementingkan jabatannya, ia tidak hanya mementingkan hartanya, tetapi yang terpikir di benaknya ialah betapa gelapnya kuburan ibu saya, betapa gelapnya kuburan bapak saya. Dia akan terus berpikir betapa sempitnya kuburan mereka, sehingga ia berani mengangkat tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kubur ayahku, jadikanlah kubur ibuku rawdatan min riyadil jinan, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Wahai ayahku, wahai ibuku sekalian, wahai saudara-saudaraku, saudara-saudariku sekalian, dapatkah kita mencetak generasi-generasi seperti itu untuk masa depan? Jawabannya dilihat dari apa yang kita tanam pada hari ini. Kita yang menanam, insya-Allah kelak kita yang menuai. Pesan kedua daripada Idul Adha ini ialah Idul Adha. Id artinya kembali, Adha artinya berkurban, pengorbanan. Kurbankanlah sebagian belanjamu itu, tabungkan sebagian belanjamu itu untuk berkurban. Nikmat berkurban ilmu, nikmat berkurban harta, nikmat berkurban perasaan. Kita dianjurkan, carilah rezeki sejauh mata memandang. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, tatba'ul maita talas. Mayit itu hanya ada 3 yang mengiringinya nanti. Yang pertama ialah ahluhu, keluarganya, anaknya, kerabatnya, sahabatnya. Mereka akan berbondong-bondong membawa jenazahnya sampai ke pemakaman. Yang kedua ialah maluhu, hartanya, mobilnya yang mewah, hartanya begitu meriah, tetapi mobilnya yang mewah tersebut hanya mampu mengantarkannya sampai ke tempat parkiran. Tetapi yang kedua itu yarji'an itsnan. Yang kedua tersebut akan kembali ke rumah masing-masing. Mereka akan menghitung berapa yang kita tinggalkan. Tetapi ada satu, wa yabqa wahid, hanya ada satu yang kekal. Apa itu yang kekal? Yaitu amal kita. Itulah yang dapat menolong kita, itulah yang dapat menyelamatkan kita. Jabatan semua tinggal, kemasyhuran yang kita miliki semua tinggal, titel jabatan yang telah kita sandang semua akan binasa. Illa alladziina amanu, kecuali keimanan kita, wa 'amilus shalihah, dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa-siapa yang ingin berharap berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus ia lakukan? Falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia beramal salih, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali ia syirik, jangan sekali-kali ia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ahad, memiliki sifat Maha Esa. Pesan yang ketiga untuk Idul Adha ini bagi kita semua ialah sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun pahala yang telah kita peroleh, kalau kita tidak menjaga ukhuwah kita, kalau kita tidak menjaga persaudaraan kita, kalau kita tidak bersilaturahmi, la yadkhulul jannah, jangan berharap kita akan masuk surga. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Bukhari, disahihkan oleh Muslim, muttafaqun alaih. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Itulah hadirin, kenapa dari kurban itu dibagi kepada 3. Yang pertama, sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk sahabat, kerabat dan tetangga kita, sepertiganya untuk fakir miskin. Sepertiga untuk orang yang berkurban itu wajar,
Sepertiga untuk orang yang fakir miskin itu sudah selayaknya. Tetapi sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga kita yang mungkin dia lebih kaya daripada kita, kenapa kita memberikan kepadanya? Inilah salah satu kuncinya. Inilah faktornya bahwasanya kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim. Nabi berkata, silman qata'a, sambunglah silaturahim. Untuk yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Bukan Nabi mengatakan sambunglah silaturahmi, bukan. Tetapi sambunglah silaturahmi untuk orang yang pernah selek, untuk orang yang pernah memutus silaturahmi kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal kadhimina al-ghaidh, itu orang-orang yang menahan amanah, wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan sesama manusia. Kemudian kita bertanya dalam benak kita, apa hubungan takwa kepada kurban? Apa keterkaitan antara takwa dengan kurban? Maka dari itu, karena kurban tidak akan pernah diterima apabila tidak ada rasa takwa kita. Kisah ini pernah terjadi antara dua orang yang bersaudara, Habil dan Qabil. Kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Qabil marah, tetapi ia bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak diterima? Maka Habil berkata kepada Qabil, diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban daripada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Wal 'afina 'anil nas, orang yang bersaling bermaafan daripada sesama manusia, bermaafan sesama tetangganya, bermaafan sesama kerabatnya. Kekuatan yang kita miliki sebenarnya bukanlah karena kita jago bulat, bukanlah karena kita jago berkelahi, tetapi kekuatan yang sebenarnya ialah kita bisa memaafkan orang lain. Karena hikmah Idul Adha ini ialah saling bermaaf-maafan. Ma'amin muslimin, di dalam hadis Nabi mengatakan, yaltaqiyan, siapa-siapa di antara dua orang muslim, yaltaqiyan, mereka bertemu, wayatasafahani, kemudian mereka berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya. Maka sunnah Idul Adha ini berangkat daripada dua jalan yang berbeda. Ketika kita berangkat daripada jalur kiri, kemudian maka cobalah pulang daripada jalur kanan, sehingga kita bisa bersilaturahmi, memperbanyak silaturahmi kepada sesama manusia, khususnya sesama kita di desa Matondang ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha, Nabi Isa saja tidak pernah merasa sombong, apalagi kita. Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sombong? Nabi Isa saja kurang apalagi hebatnya. Yubri'ul akmah wal abras, ia bisa menyembuhkan penyakit kusta, wal abras, bisa membangkitkan orang yang lumpuh biiznillah, dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta biiznillah, ia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia tidak pernah merasa sendirian. Ketika bersama kaum Hawariyin, apa yang Nabi Isa katakan? Qala man ansari ila Allah, aku telah ditolong untuk menegakkan agama Allah. Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ia saja dibantu oleh seorang orang tua yang santun bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia dibantu seorang anak muda yang kuat gagah perkasa, Umar bin Khattab. Kemudian ia dibantu oleh seorang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian ia dibantu seorang anak yang cerdas bernama Ali bin Abi Thalib, dan dibantu oleh perempuan-perempuan, yakni Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Lantas, kenapa dengan kita? Apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita banggakan? Kita bukan apa-apa. Kita adalah hambanya yang dhaif, yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jama'il Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekianlah penyampaian khutbah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri khatib pribadi sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطهرنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعلموا أن الله أمركم بلفيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلامنا والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلدان آمنة مطمئنة رحية من كل فتنة وبلية رحية من كل فتنة وبلية رحية من كل فتنة وبلية إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا مقسوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh dengan sejarah ini, di hari yang sangat mulia ini, kami selaku hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, memohon kepadamu, mengajulkan tangan kami bermunajat kepadamu, seraya kami berdoa meminta kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami umur yang panjang serta barokah,
berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh solehah yang berguna di masa depan nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa orang tua kami, ampuni dosa kerabat-kerabat kami, ustaz-ustaz kami, serta ya Allah, sampaikanlah kami ke jannah-Mu, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah, tolonglah saudara-saudari kami yang berada di negeri Palestin, dan saat ini mereka sedang dikepung, dan saat ini mereka sedang terus ditimpa-timpa, mereka terus dijajah oleh bangsa Zionis Israel. Ya Allah, kami tahu saat ini negeri Palestina, negeri tercinta kami, negeri para nabi kami, telah dijajah oleh bangsa Zionis. Tetapi kami hanya bisa memohon kepada-Mu, ya Allah, selamatkan mereka, tolong mereka, mereka itu saudara-saudara kami, serta jadikanlah mereka seperti orang-orang yang jahil, orang yang selalu berada di sisi-Mu, di sisi Nabi Muhammad SAW di jannah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum